kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebagai seorang raja di Filistin, namanya musuh daripada Filistin. Bukankah tentang dia? Bahkan Daud mengatakan bahwa dia bukan hanya sudah merasakan bahwa terlalu beratnya penderitaan peristiwa bangkitnya Lazarus. Dan hal ini hendak meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau, aku tak berdaya menghadapi semua. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan akan disampaikan dari kerukunan-kerukunan. Yang pertama dari kerukunan keluarga Sa dan Balusu, kerukunan keluarga Bodepa, kerukunan keluarga Sang Bodhisattva. Beberapa hari lalu kita telah mendengarkan berita walaupun itu lewat WhatsApp. di pelataran duka di tempat ini untuk bersama-sama memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Ibadah malam hari ini adalah ibadah malam terakhir dan ada beberapa susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua ibadah, acara yang ketiga ucapan bela sungkawa, acara yang keempat lelang, acara yang kelima pengumuman, acara yang keenam dikasih. Marilah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga saat ini, marilah kita menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Saya undang sidang penghiburan untuk bangkit berdiri dalam tadusan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati,
dan bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Pujilah nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 12 pada halaman ke-19. Dari kungkung yang duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terangmu, bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku, kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekaryaanmu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang, ku datang padamu, asaanku, masuk ke dalam anugerahmu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Pada ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan dari Kidung Pujian nomor 38 pada halaman ke-31. Jangan kamu takut, aku adalah itu Tuhan janji, itu pun ribut bila tak senang.
Mari bersama-sama kita merendahkan diri hadapan Allah, kita mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Benar Tuhan, sebagaimana ungkapan pujian kami sebagai pernyataan iman kami kepadamu, bahwa Engkau Allah ya. Itulah sebabnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Nya. Biar Roh Kudus tolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, secara khusus segenap keluarga besar yang tengah berduka cita, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh akan menjadi berita yang menghiburkan, menguatkan kami, khususnya seluruh keluarga kami di tempat ini. Bersabdalah bagi kami, karena sesungguhnya kami rindu dan telah sedia untuk mendengarkan. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang penghiburan yang sama dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama, yakni dari Mazmur 34, mulai ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 34 ayat 16 hingga ayat yang ke-23, demikian tertulisnya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Mereka yang dikuatkan dan yang diumurkan adalah mereka yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang bersedia untuk menyambut serta memberlakukan dalam kehidupannya tiap hari. Yang tengah berduka cita, Bapak Ibu sidang penghiburan yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam. Sekalipun kita dalam suasana seperti ini, kita tetap menyatakan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena kita semua diperkenankan untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan segenap keluarga kita yang tengah berduka cita. Dan kita selalu percaya bahwa persekutuan seperti yang kita alami pada malam hari ini, sebagaimana jaminan dan janji Tuhan, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah Dia hadir. Dan itulah sebabnya di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini, selain kita diperkenankan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam menyikapi setiap peristiwa, sebagaimana yang sementara atau yang tengah dialami oleh segenap keluarga besar Patiung dan Subah di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sidang hiburan yang selalu mudah. Ada saat-saat kita merasa lelah, ada saat-saat kita terluka, ada saat-saat bahkan kita bisa hancur karena beban masalah oleh kehilangan
sebagaimana yang dialami Julius Patium selaku suami, dialami oleh kakak-kakak, dialami oleh adik, dialami oleh semua ponakan dari almarhumah Ibu Meiske Suba, atau juga oleh berbagai hal yang menunjukkan ketika mereka menangis karena mereka kehilangan orang yang mereka kasih. Mereka merasa sendirian, bahkan mereka tidak berdaya akibat kelelahan atau keletihan bahkan oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan itu sebenarnya sebagai sebuah kepercayaan yang diterima oleh Daud dari Tuhan dalam hidupnya. Abimelek, nama yang sesungguhnya sebagai seorang raja di Filistin, namanya Akis. Jadi gelar Abimelek ini sama kalau di Mesir, Firaun. Gelar bagi raja-raja di Mesir. Jadi pada waktu Daud melarikan diri untuk menghindar dari ancaman kematian yang dinyatakan oleh Saul, tetapi justru dia datang dan dia berjumpa dengan Raja Gad, Akis atau Abimelek. Lalu kemudian dia dibawa oleh pegawai-pegawai istana raja. Lalu di depan Abimelek mereka mengatakan tentang identitas siapa dia ini. Mereka katakan, bukankah dia ini Daud, raja negeri itu? Raja negeri itu artinya apa, Bapak Ibu? Itu negeri atau bangsa yang merupakan musuh daripada Filistin. Bukankah tentang dia banyak orang bernyanyi-nyanyi sambil berbalas-balasan dan menari-nari dengan mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu disaksikan dalam Pertama Samuel pasal 21 ayat 10-11. Lalu di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa ketika Daud memperhatikan perkataan mereka, Daud semakin merasa takut. Kalau melihat keberadaan Daud pada saat itu sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang diurapi dan diberikan kepercayaan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa Daud tanpa masalah, bukan berarti tanpa kesulitan, tanpa tantangan, tanpa ketakutan, tanpa kelelahan, tanpa beban, tanpa kepedihan. Bahkan kita lihat bahwa Daud mengalami satu situasi kondisi yang sangat terhimpit sebagai seorang raja yang baru, dan kemudian di hadapan Abimelek dinyatakan tentang identitas dia secara sesungguhnya. Dan pada saat itu Daud sama sekali tidak mengelak. Daud sama sekali tidak menyangka untuk menutupi identitas dia. Daud bisa saja menyangka, Daud bisa saja mengelak, tetapi yang harus dilakukan oleh Daud adalah berbohong atau berdusta. Dan itu berarti bahwa Daud melakukan dosa. Dan apa yang diungkapkan dalam pasal 34 dari Mazmur ini kecampurnya. Dan Bapak Ibu, sikap yang diperlihatkan oleh Daud bukan hanya pernah dialami oleh Daud sendiri, tetapi juga dialami oleh nabi yang lain. Yeremia pernah disindir sebagai orang yang gila. Bahkan Yesus pun juga pernah dianggap sebagai orang yang tidak waras. Dalam Bapak Ibu baca dalam Mazmur Markus pasal 3 ayatnya. Bahkan Daud mengatakan bahwa dia bukan hanya melihat, tetapi juga dia mendengar ketika kita berteriak minta tolong. Dia bukan Allah hanya yang melihat dari tempat yang jauh. Dia bukan hanya Allah yang menjadi penonton terhadap kesusahan dan penderitaan umat. Sebagai orang percaya, ketika kita ada dalam kesulitan,
bahwa ini telah bebas dari berbagai kesulitan, kesusahan. Tetapi apakah iman itu tetapi sertai dengan keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita? Ataukah karena sudah merasakan bahwa terlalu beratnya penderitaan atau kesukaran yang dialami, lalu kemudian membuat orang melakukan berbagai hal, sekalipun yang penting bebas, yang penting terlepas dari beban penderitaan, dari kesusahan yang dialami. Dan ini menunjukkan pada sisi manusia yang acap kali ingin hasil tetapi mengabaikan proses. Hal itulah yang ditegaskan juga oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Di situ Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dalam namun tidak berkuasa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dilepaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu sekalian penghiburan yang dikasihi Tuhan, memang benar, sebagaimana ada sebuah selalu dalam Penghiburan Jemaat 164. Di situ mengungkapkan bahwa kalau berpihak atau berlawan bicara tentang Allah yang hadir untuk memulihkan. Daud mengatakan bahwa kemalangan orang benar atau orang-orang yang dipilih Allah itu sangat banyak. Bahkan orang-orang benar mengalami kesusahan yang sangat berat. Melalui ungkapan yang dipakai oleh Daud, Daud memakai ungkapan yang sangat-sangat dalam. Daud menyatakan bahwa Tuhan yang mengerti penderitaan orang percaya. Dia bukan Tuhan yang pasif. Dia bukan Tuhan yang berdiam diri untuk menyelamatkan, untuk memulihkan kehidupan. Kalau Nabi Yesaya pernah menggunakan dengan pernyataan, kalau baca dalam Yesaya 61 ayat 1 tentang keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan yang membalut, Tuhan yang merawat orang-orang yang kesaksian Alkitab dari satu keluarga Maria Marta, ketika mereka mengalami kehilangan saudara mereka, Yesus. Artinya bahwa Yesus terus merasakan apa yang dirasakan. Yesus mengalami apa yang dialami oleh keluarga ini. Tetapi kehadirannya pada saat itu adalah hal yang besar, yakni melalui peristiwa bangkitnya Lazarus. Dan hal ini hendak mengingatkan atau hendak menyaksikan kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas kematian, dan kematian itu telah dikalahkan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Yulius Patiun, dialami oleh segenap keluarga besar Patiun dan Suba, oleh kakak-kakak, oleh adik-adik, oleh keponakan almarhumah. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak pasif. Dia adalah Tuhan yang bertindak dan terus bertindak dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya percaya kepadanya. Sebab orang yang percaya apa yang diungkapkan oleh Daud, bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah kutuk, sekalipun mereka dalam keadaan terhimpit kebencian dari dunia ini, sebagai gambaran bahwa orang-orang percaya tidak akan pernah bebas dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Bahkan mereka pun akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi semua itu tidak lagi dilihat sebagai penghukuman. Sebab apa? Sebab Kristus telah mati bagi mereka. Kristus telah mati bagi orang-orang percaya. Kristus telah mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya,
kita tidak akan lagi melihat kematian itu sebagai sebuah kesia-siaan dari kehidupan yang kita jalani. Tetapi dengan iman kita pun berani mengatakan bahwa mati dengan Kristus adalah sebuah keuntungan. Untuk itu, selama kita masih diperkenankan untuk menjalani kehidupan karena kehilangan orang yang kita kasih, karena sebuah peristiwa kematian, sekalipun mungkin kita lelah menjalani perjalanan hidup yang berliku, tetapi kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri karena kepedihan, karena kesusahan. Dan Dia Tuhan yang melihat, Dia yang mendengar, Dia yang peduli dengan kehidupan keluarga, peduli dengan kehidupan sekalian kita. Amin. Meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk melepaskannya. Tetapi kami berkata-kata karena kami percaya Tuhan mengasihi. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Dia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi. Kami mensyukuri dan mengikhlaskan Dia kembali kepada Sang Pemberi hidup. Rencanamu kesaksian lewat pujian. You
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami sungguh berduka cita. Luka batin kami alami karena kehilangan orang yang kami kasihi. Sebagai seorang suami kehilangan belahan jiwa istri tercinta. Sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ponakan keluarga kami di tempat ini, suami yang ditinggalkan, saudara-saudara, segenap keluarga besar Patiung Subah, biarlah Tuhan terus akan menopang mereka dalam mereka menjalani, bahkan akan melewati hari-hari perkebunan, sehingga di dalamnya mereka tetap mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka dalam hidup ini. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan meninggalkan segenap keluarga kami di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan bersama dengan mereka. Tuhan akan tetap bersama dengan semua kami, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih malam ini Engkau telah menolong memberkati semua kami anak-anak-Mu, baik jemaat-Mu maupun kerukunan-kerukunan yang mengambil bagian, untuk mau menyatakan rasa simpati-empati, turut mengambil bahagian dalam duka cita yang dialami oleh keluarga kekasih kami di tempat ini. Duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Takkan dibiarkannya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Malam hari ini Engkau kembali berikan kami kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja dan jemaat. Apa yang kami persembahkan adalah pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali pada kita selesai. Dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami dalam ibadah dan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami campur tangan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami semua yang mengambil bagian Bapak Pendeta, bahkan kami semua penanggung bagian Tuhan kau memberkati kami pemain musik dan kantoria semua berjalan dengan baik. Dan segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengakhiri ibadah kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang telah mengambil bagian dalam ibadah, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya firman yang ditaburkan pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi penghiburan buat keluarga, bahkan bagi kita semua anggota Kawa. Ucapan bela sungkawa akan disampaikan dari kerukunan-kerukunan. Yang pertama dari kerukunan keluarga Sa dan Balusu, kerukunan keluarga Sangala, kerukunan keluarga Bodepa, kerukunan keluarga Sangborisan, kerukunan keluarga Palawa, kerukunan keluarga Malakiri, dan akan dibawakan oleh Bapak Gusti Pasaru SEMAK. Dengan kasih kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, yang saya hormati sidang penghiburan, Bapak Idios Patium yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama keluarga. Izinkan saya mewakili 6 kerukunan yang telah disebutkan tadi, yaitu kerukunan keluarga Sa dan Balusu, kerukunan keluarga Sangala, kerukunan keluarga Bodepa, kerukunan keluarga Sangborisan, kerukunan keluarga Palawa, dan persekutuan keluarga Malakiri. Menyampaikan duka cita yang mendalam mes ke Subah Sarjana Ekonomi Bapak Julius yang terkasih,
seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa kematian bersama Kristus bukanlah kesia-siaan. Ada ke orang Toraja ini? Betul ya, Pak? Bogi Melo? Yang hitung uang yang menjawab. Mungkin karena faktor hujan. Yang terkasih keluarga besar Bapak Julius Patio atau rukun keluarga yang mengalami duka. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh bersama-sama kita pada saat ini. Yang saya sangat hormati orang-orang tua saya, para sesepuh, ketua-ketua kerukunan, kelompok arisan, atau apapun namanya dalam Pilar Kasih Tulusana Sangtorayan Kota Kendari. Yang saya hormati dan saya banggakan para ketua wilayah Kastor Kota Kendari dan seluruh pengurus Kastor Kota Kendari, Bapak Ibu sidang bukawan yang kami kasihi. Pertama-tama, meskipun dalam suasana duka, saya selalu tetap mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepala gereja kita yang selalu memberikan kita sempat. Dari 8 pagi tadi kurang lebih 5 menit muncul matahari dan kemudian hujan terus, kemudian saya muncul di belakang tambah deras hujan, akhirnya saya diganggu di belakang, Pak Ketua datang bawa hujan, padahal ini hujan dari tadi pagi, tapi ini adalah hujan berkat, Pak Pendeta ya. Hujan berkat buat kita semua. Saya yakin dan percaya semua ada hikmat di balik semua kejadian ini. Saya berdiri di sini mewakili seluruh keluarga besar Kasih Tulusana Sangtorayan untuk menyampaikan ungkapan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya salah satu keluarga kita, kerabat kita, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu almarhum Meski Suba SE, yang beberapa hari lalu kita telah mendengarkan berita, walaupun itu lewat WhatsApp keluarga maupun dari rumput keluarga. Duka ini bukan cuma keluarga besar yang mengalami, tetapi seluruh keluarga besar Kasih Tulusana Sangtorayan Kota Kendari juga merasa kehilangan atas meninggalnya kekasih kita. Tetapi kesempatan ini pula sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan sudah beberapa malam kita mendengarkan firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan untuk menghibur kita semuanya, bahwa inilah cara Tuhan untuk memelihara kita dalam kerukunan, untuk wilayah, dan semua kita yang berdarah Toraja untuk mengingat rumah tongkonan kita yang masih kedinginan. Sudah selesai 95% pengarang ya, 95%, tinggal sedikit hidung, telinga, dan lidah, dan sebagainya. Ya kita lelang bersama, ya mumpung mati hujan jadi daripada biar lama-lama, terserah kita kalau mau lama-lama. Siapa yang tawar? Pertama, 100 bandar 2 kali. Ya, nggak ada yang naik. Ya, 500 3 kali mau dibungkus kembali masuk. Ya ada tuan rumah, kepala keluarga di sini. Kita lelang ulang. Siapa menyusun? Gak ada lagi. 100 bakar 2 kali 500 dikembalikan. Ya, terima kasih. Ya tadi kepala keluarga, ini ibu rumah tangga yang kembalikan. Tidak ada yang menawar. Ya, pas. 200 1 kali,
500 kembali. Terima kasih. Dari dalam rumah kita lelang ulang. Masih berlaku yang 200? Satu kali 200 satu kali ya 500 satu kali 2 kali 3 kali. Ya. Kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, Ya Allah yang Maha Kuasa. Karena kami sungguh merasakan betapa Engkau ada dan selalu ada bagi kami. Bahkan di setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup ini. Topangan-Mu lah yang meneguhkan seluruh keluarga yang berduka, baik melalui kehadiran kami semua, tetapi juga firman Tuhan yang terus disampaikan. Kesetiaan Tuhan cukup bagi segenap keluarga yang berduka. Perkenankan kami memohon dalam, jika Engkau berkenan Tuhan, karuniakan kepada kami cuaca dalam kehendak-Mu, sehingga dengan segala rencana kami malam ini, bahkan esok hari, di dalam dan bersama dengan Engkau kami boleh jalan. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu lah terpulang segala yang hidup ya Allah. Oleh karena daripadamu dan juga Engkau menitipkan kehidupanmu bagi kami, dan kami menyadari ada waktu kami berjumpa, ada waktu kami berpisah, ada waktu kami untuk berjalan bersama, ada waktu kami untuk meretap. Ya Allah, Bapa di surga dan teman-teman, jenazah orang yang kami kasihi. Dari saat ini Tuhan, seluruh keluarga hendak menempatkan jenazah orang yang kami kasihi ke tempatnya, ke tepi jenazah. Kami percayakan kasih Tuhan yang menaungi kami, dan juga memberi kekuatan bagi segenap keluarga. Bila kami menempatkannya di peti jenazah ini, menghantarkan kami untuk bersiap waktu perpisahan. Tetapi kami percaya di dalam kasih-Mu kami akan boleh berjumpa kembali. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Biasa kalau keluar, keluar, mana suruh keluar? Ya. Nah, pakai dulu. Saya dulu. Jadi dulu di sana di atas sini. Naik. Ya. Nah. Pegang itu dia. Oh iya. Jangan ini deh. 1, 2, 3. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.